Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Heri Santoso di Heri Santoso TV Channel. Penting sekali untuk upgrade ilmu agar menambah pengetahuan, wawasan, dan membuat pola pikir kita menjadi lebih baik. Kosongkan gelas, hati, dan pikiran untuk menerima ilmu baru yang bermanfaat. Semoga yang menonton video ini mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan makin berlimpah rezekinya. Silakan subscribe, like, serta bunyikan lonceng agar mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru dari saya. Dan bagikan video ini, semoga menjadi amal jariah Anda. Kita akan belajar bareng bersama coach atau mentor kita yang luar biasa, yaitu Master Ustadz Ojatsu, yang akan membahas mengenai hypnoselling. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ya alim ala yang ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diberikan kesempatan, ditakdirkan oleh Allah bertetap muka, belajar bareng, sharing-sharing, berbagi kebahagiaan, berbagi informasi dan berbagi strategi tentunya ya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa bisa mengikuti jejaknya dan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah, dahsyat banget Kang ABS yang sudah men-sharingkan ilmu yang luar biasa. Ya, jadi ilmu ini mahal banget, Bapak Ibu, sahabat leader semuanya, para mitra PTBS. Ini mahal banget. Jadi kalau belajar ilmu ini minimal harus ada 2 juta, 3 juta, 7 juta. Ya. Dan di sini dikasih gratis sama Kang Asep Buder gitu ya, spesial bagi mitra-mitra 99 Group. Nah, kalau misalkan ini ilmu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bisnis, saya hakul yakin dan saya kenapa saya bilang hakul yakin? Karena saya sudah merasakan. Tidak hanya Kang Asep Bruder yang merasakan, saya sudah merasakan dahsyatnya ilmu ini gitu. Bahkan kadang-kadang banyak orang yang melihat kita ini kok kerjanya nggak sekeras orang-orang gitu. Siang malam bahkan prospek sampai jam 1 malam. Saya tidak melakukan hal itu. Saya makan aset Bruder itu tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang di level marketing di luar sana gitu. Yang pulang malam, berangkat pagi pulang malam gitu ya, prospek terus. Tapi hasilnya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah sesuai dengan prasangka kita, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya kita tidak boleh kerja keras, bukan. Tapi intinya, sekeras apapun kerja keras kita, kalau tadi pikiran bawah sadar kita bertentangan dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita ikhtiarkan, dengan apa yang kita doakan, itu Allah tidak akan mengabulkan. Gitu ya. Jadi bagi orang yang beriman, ya, ini mengaminkan apa yang tadi dijelaskan pada Ibu sama Kang Asep Bruder, apa yang kita Allah itu akan mengabulkan ya orang-orang keinginan orang-orang yang beriman ketika dia tauhidnya benar, keyakinan terhadap rezekinya benar. Kalau dia masih punya keyakinan bahwa rezeki itu karena ikhtiar dirinya, itu Allah tidak ridho. Allah tidak mau orang beriman itu berpikir seperti itu. Makanya jangan heran kalau hanya mengandalkan ikhtiar, mengandalkan otak sadar, mengandalkan logika, mengandalkan kerja keras saja, itu jangan heran kalau banyak yang gagal. Nah, maka harus mulai, tadi sudah dijelaskan bagaimana cerdasnya atau kekuatan pikiran bawah sadar yang Allah tanamkan dalam pikiran kita. Sekarang yakini dulu bahwa semua yang akan terjadi itu sesuai dengan prasangka kita dalam pikiran bawah sadar. Yang kedua, rezeki itu mutlak Allah yang kasih. Dan Allah itu terserah Allah gitu. Mau ngasihnya dengan cara apa? Gitu.
Bahkan tanpa closing pun Allah mudah ngasih rezeki, ngasih mobil, ngasih rumah, mudah banget. Terserah Allah, seperti mudahnya ngasih air zam-zam kepada Bunda Siti Hajar yang langsung Allah berikan kan di dekat Nabi Ismail, padahal ikhtiarnya di Sofa dan Marwah. Nah, ini sebagai bentuk pembelajaran. Artinya, satu dulu tauhid kita dulu bahwa pikiran ini sudah Allah ciptakan begitu luar biasa dan harus kita maksimalkan ya dengan urutan yang tepat. Jadi kesuksesan itu bukan karena pintar, bukan karena kecerdasan, bukan karena ikhtiar kita, tapi kesuksesan itu diberikan mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang Dia kehendaki. Siapa orang yang Dia kehendaki? Yang tauhidnya benar, yang pemikirannya benar, feelingnya atau perasaannya benar, dan keyakinannya benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, baik, terima kasih kepada Kang Asep Bruder yang sudah membedah ya bagaimana cara kerja pikiran bawah sadar, bagaimana dasarnya hipnoterapi Islami, dan insya Allah nanti kita akan adakan ya offline-nya, karena hipnoterapi ini Bapak Ibu harus langsung dipraktekkan. Jadi nanti kalau di training tatap muka itu Bapak Ibu akan dipandu untuk memasuki kondisi theta, kondisi pikiran bawah sadar. Nah, ketika Bapak Ibu masuk ke dalam kondisi pikiran bawah sadar, baru Kang Asep Bruder memberikan nilai-nilai baru, ya, mindset baru, sugesti baru yang langsung bebas ke pikiran bawah sadar, sehingga itu menjadi keyakinan yang baru, menimpa keyakinan yang salah sebelumnya. Contoh misalkan saya susah sukses, saya ganti terus. Nah, ini kan tadi Kang ABS sudah jelas menjelaskan itu nggak bisa dihapus kecuali dengan cara menimpa dengan nilai-nilai baru yang caranya salah satunya adalah hipnoterapi ya, mengakses pikiran bawah sadar, dan itu harus tatap muka gitu. Tadi di Zoom ini sifatnya adalah memberikan teori, memberikan materi, wawasan gitu, nggak bisa langsung praktek di Zoom meeting ini gitu ya. Jadi ini harus seperti Pak Suni pemikirannya semuanya. Harus habis ini harus semangat untuk ikuti training yang akan kita adakan, yang insya Allah dia usah mikirin biaya karena kita nggak jual training ya. Kalau Kang Asep Bruder itu ngisi di grup kita itu nggak nyari uang nggak nyari uang sama sekali. Kenapa? Paling nanti harga trainingnya juga untuk makan, untuk sewa gedung dan lain sebagainya. Kita nggak dapat dari situ, nggak diberikan amplop dan lain sebagainya. Kita udah cukup lah dari kerja situ. Tapi kita niatkan training itu untuk membantu Bapak Ibu semuanya. Kalau ada yang nanya kenapa trainingnya nggak digratiskan? Yang pertama supaya ada nilai, ya. Kalau training itu gratis, Bapak Ibu tidak mengeluarkan biaya, itu secara pikiran bawah sadar Bapak Ibu akan merasa ini training gratis ini. Nah, pikirannya secara tidak langsung seperti itu. Makanya kita nggak gratiskan training, kecuali yang di Zoom ini karena hanya memberikan wawasan saja. Oke, saya ingin membahas kurang lebih dan sampai jam 10 ya, ingatkan saya. Kalau kelamaan nanti ngantuk juga kasihan. Saya ingin bahas tentang hypnoselling. Sebelum saya membuka file presentasi, saya mau kasih gambaran. Kira-kira coba saya mau cek dulu, ada yang pernah belajar atau ikut training hypnoselling? Atau ada yang udah tahu, oh hypnoselling itu kayak gini? Coba komen, sudah tahu atau belum tahu? Saya mau lihat di chat. Belum? Ya, belum tahu. Oke. Belum. Oke. Berapa orang belum? Belum tahu? Belum tahu? Oh, belum. Oke, semuanya belum ya? Siap. Oke, baik. Jadi hypnoselling itu beda dengan hipnoterapi. Kalau hipnoterapi, orang diarahkan secara belak-belakan, ya, secara terang-terangan untuk memasuki kondisi tidur, kondisi alfa, tidur yang alfa, theta, ya, tidur yang theta, bukan tidur delta. Itu hipnoterapi. Jadi secara langsung dikondisikan untuk tidur dalam bentuk alfa dan theta. Nah, kalau hypnoselling itu kita nggak harus membuat orang tertidur, dan kita juga nggak bukan kayak orang yang menipu, misalkan ditepuk harus beli misalkan, bukan. Tapi hypnoselling ini bagaimana mengolah kata-kata,
bagaimana mengolah kata-kata sehingga kata-kata ini ya secara tidak sadar ataupun sadar masuk ke pikiran bawah sadar calon mitra atau calon pembeli kita lebih mudah dipahami dan nyaman gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita mau jualannya belum bisa atau belum biasa, kita langsung nawarin, Pak, saya punya produk nih. Nah, ini cara yang sangat salah gitu. Meskipun ya ada beberapa misalkan yang cara sales gitu ya, nggak bisa juga disalahkan. Tapi kalau dalam hypnoselling nggak ada tuh secara hard selling. Ini saya punya produk Bapak, harganya sekian, Bapak mau beli nggak? Nah, itu namanya hard selling. Nah, hypnoselling itu di bawahnya soft selling. Jadi paling atas nih hard selling, kita benar-benar vulgar, ini produknya saya jualan produk ini, Bapak mau beli nggak? Itu hard selling. Nah, di bawah hard selling ada soft selling. Soft selling itu menjual tapi lebih soft gitu, nggak vulgar. Jadi perkenalkan, nama saya dari komunitas anti riba. Saya membantu banyak orang untuk bebas hutang riba. Kemudian kita arahkan ke seminar. Di seminar kita tawarkan produk dan tawarkan bisnis, itu namanya soft selling. Jadi ketika kita ngundang orang ke seminar dengan untuk bantu orang bebas hutang, itu soft selling ya. Sebenarnya kan kita menjual sistem atau menjual produk, tapi kita soft selling dengan mengarahkan orang dulu ke seminar. Nah, hypnoselling ini kita bisa langsung lakukan untuk jual produk di tempat. Ya, hypnoselling ini. Contoh gini. Kita memancing orang untuk bertanya. Atau kita mengidentifikasi ini orang butuh apa. Itu namanya identifikasi. Jadi dalam hypnoselling itu ada identifikasi. Nah, ngomong kayak biasa, nah ketika dia ada masalah, kita langsung masuk. Contoh gini, kita mau jualan HubSpot. Nah, saya mau kasih contoh aja langsung. Contoh kemarin, bukan kemarin sih, seminggu yang lalu lebih. Saya lagi beli kok buat badminton. Kok tau ya, beli kok. Nah, kebetulan beli koknya itu di dekat lapangan badminton. Saya beli kok nih, Bang. Saya beli, ada kok nggak Bang? Ada. Nah, pas saya beli kok, dia nanya, wih, mau main di mana? Lapangan ini ya? Iya Pak. Wah, saya juga suka main tuh, tapi sekarang tangan saya sakit. Nah, saya tanya dong, kenapa Pak tangannya cedera ya? Bukan, biasalah, udah tua, asam urat. Nah, ketika dia bilang masalah, ini otak kita tuh harus langsung jalan. Oh, asam urat. Oh, asam urat mah, itu saya dulu pernah asam urat. Tapi alhamdulillah sembuh. Wah, gimana tuh cara sembuhnya? Dia nanya kan. Alhamdulillah kita punya ada pakai herbal Pak. Herbal yang masya Allah dahsyat banget. Itu kandungannya Abatus sauda, propolis dan bipolen. Wah, boleh dong saya mau coba. Nah, saya bilang, oh kebetulan ada tuh stok saya di mobil. Kalau Bapak mau, ya saya ambilin. Oh boleh. Ambilin. Ini berapa harganya? Ya biasanya sih kalau dijual di luaran ini 250.000. Tapi karena ya ini karena buat Bapak aja dah 200.000 nggak apa-apa. Gitu. Jadi seolah-olah kita nggak jualan. Tapi pada sebenarnya kita jual. Itu namanya hypnoselling. Jadi identifikasi apa masalahnya, kita masuk ke sana. Itu namanya hypnoselling. Dan usahakan kalau kita mau jualan produk, kemana-mana kita bawa produk yang akan kita jual. Gitu. Misalkan kayak kemarin lagi, saya badminton, karena setiap hari saya selalu bawa HubSpot di tas kecil saya itu kemana-mana ya. Dan HubSpot itu karena saya udah benar-benar full yakin dengan HubSpot, dan kalau nggak minum HubSpot sehari aja saya merasa rugi gitu. Kenapa? Karena itu ada vitaminnya, ada antivirusnya, dan lain sebagainya gitu ya, stamina dan lain sebagainya. Itu saya simpan di kamar, di ruang tamu, di tempat air, ya, tempat air, terus di mobil ada, terus di tas kecil saya ada, ya. Jadi kemana-mana saya bawa HubSpot. Nah, waktu itu ceritanya saya lagi main badminton. Saya pas ini sengaja banyak orang saya minum HubSpot.
Alhamdulillah. Udah nggak ngomong apa-apa. Nah sebelah nanya, itu apaan Ustaz? Oh ini cemilan stamina saya nih. Dan obat berbagai penyakit. Kandungannya apa tuh? Soda, propolis, dan bifolin. Wih, boleh dong. Abstro. Nah, emang abang suka minum herbal juga? Suka Ustaz. Itu berapa Ustaz? Ini cuma 250.000 sih kalau beli. Ya, buat antum ya 200 saja. Gitu loh. Dengan 200 saja kita masih untung. Sedangkan kata RO ya, RO aja cuma 350 dapat 2 kan gitu. Ya, artinya ya kita harus siap, senjata kita harus siap. Nah, kalau dia ada masalah, langsung kita masuk Habstro. Dan keunggulan Habstro ini obat segala macam penyakit. Bukan kata saya, kata Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Habbatus saudah itu bisa menyembuhkan, ya, menyembuhkan segala macam penyakit kecuali kematian. Itu hadis tuh. Hadis itu sahih, ya. Itu bukan kata orang atau bukan kata siapa-siapa. Ini kata Nabi, manusia yang paling mulia dan tidak pernah ada kebohongan. Gitu. Artinya kita harus yakin apapun penyakit itu kuncinya harus stop. Maka nanti ada yang ngeluh diare atau ada yang ngeluh lambung, kita tawarin Habspro. Ada yang ngeluh kanker, kita kasih Habspro. Nah, tugas kita untuk hypnoselling itu memperbanyak input tentang testimoni orang di luar sana yang pernah sembuh penyakitnya dengan Habspro. Kanker, diabetes, lambung, terus segala macam itu kita harus punya referensi di sini. Untuk apa? Untuk kita sampaikan ketika kita ketemu orang yang punya penyakit itu. Contoh, aduh, saya nih diabetes saya nggak sembuh-sembuh. Oh, kebetulan. Nah, ada mitra kita juga gitu kan. Mitra PCBs, mitra di komunitas kita yang sembuh alhamdulillah kankernya. Wah, gimana caranya? Dengan wasilah ini, Pak. Habstro. Habstro itu apa? Habatus sauda, propolis, dan bifolin, Pak. Kandungannya. Gitu. Ini banyak yang sembuh, Pak, dengan ini alhamdulillah atas izin Allah. Gitu. Nah, jadi hypnoselling itu bikin orang untuk bertanya. Dan kita harus tahu masalah orang itu seperti apa, baru kita masuk untuk memberikan solusi. Gitu, ya. Jadi saya mau tanya dulu, siapa yang sekarang di rumahnya punya herbal Habspro atau kolagen atau itu sebutkan. Misalkan saya punya Habspro di rumah, coba sebut. Saya mau tahu. Yang punya Habspro atau punya kolagen sebutkan. Saya punya Habspro atau saya ada kolagen di rumah atau saya ada itu, coba. Saya mau tahu nih. Saya lengkap. Pak Zainida. Ada Habspro sama Bimex. Oke. Terus ada banyak apa Pak? Banyak Habspro. Oke. Saya already Habspro di rumah. Saya punya Habspro. Oke, saya Habspro. Saya punya Habspro. Oke. Pertanyaan kedua, siapa yang selalu kemana-mana bawa Habspro? Yang kemana-mana setiap hari bawa Habspro, ada nggak di sini? Coba. Kemana-mana di tasnya setiap keluar bawa Habspro. Ada Bu Sulastri, keren ini. Bu Mustika, kalau bohong ini malaikat nih, catat nih, susah suksesnya kalau bohong nih. Saya Kang Ridwan, oke. Saya akses setiap perjalanan jauh, bawa produk lengkap, saya Ustaz. Saya bawa kemana-mana, Habspro. Oke. Nah, ini sudah tepat nih, ya. Oke, dan sediakan di meja. Oke. Jadi keunggulan Habspro ini, Bapak Ibu, saya wajibkan ya, ini yang hadir malam hari ini, saya wajibkan mulai detik ini konsumsi Habspro rutin setiap hari. Kemudian rasakan selama 40 hari atau selama 2 minggu atau katakanlah saya kemarin berapa ya, untuk menyembuhkan berbagai masalah di dalam tubuh kita selama 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan 4 sampai 8 minggu konsumsi rutin itu. Kemudian rasakan pernah punya penyakit apa, terus kendala apa, gitu ya.
Nah itu kalau sudah terasa, itu beda girohnya. Beda nanti ketika ada yang punya masalah itu, kita ngejelasin ke orang itu beda. Sangat beda orang yang belum rutin minum Habsrof dengan orang yang sudah rutin minum Habsrof. Ngejelasin ke calon pembelinya pasti beda. Ya, jadi saya wajibkan Bapak Ibu konsumsi rutin. Ya, ini salah satu cara bagaimana Bapak Ibu akan secara otomatis, secara pikiran bawah sadar itu akan keluar. Ketika ada yang punya masalah encok, terus apa namanya asam urat dan lain sebagainya, otomatis akan keluar ketika kita sudah merasakan. Oke, jadi intinya ya hypnoselling itu adalah ketika kita memberikan solusi kepada orang yang sedang punya masalah A, kita berikan solusi A. Jangan dulu kita menawarkan A sebelum kita tahu dia punya masalah apa. Itu salah satu kunci hypnoselling. Ya, kita gali dia masalahnya apa, kita berikan solusi masalahnya. Jangan berikan solusi padahal kita belum tahu dia punya masalah apa. Ya, contoh misalkan saya ketemu seorang pebisnis, loh bisnis sekarang lagi sulit. Emang Bapak bisnis apa Pak? Bisnis ini. Aduh sulit banget. Nah, oh saya ada Pak. Ada peluang bisnis ini, alhamdulillah mitra saya ini mitra saya di Malaysia ini bisnis ini aja Pak. Bisnis ini aja, alhamdulillah tetap di masa pandemi menghasilkan. Kasih gitu dulu. Nah terus dia pasti nanya tuh, wah bisnis apa tuh? Bisnis pupuk Pak. Sepele Pak, bisnis pupuk. Distributor dan agen pupuk. Tapi beliau penghasilannya puluhan juta. Pupuk apaan? Nah baru masuk. Gitu loh. Jadi itu tahapannya. Ini sepele, tapi kalau salah menerapkan, jadi fatal. Kita belum apa-apa udah terangin pupuk. Padahal dia sukanya herbal atau butuhnya herbal. Nah, belum apa-apa kita udah nerangin herbal, padahal dia suka herbal, sukanya pupuk, misalkan gitu. Jadi kita gali dulu, kita bincang-bincang dulu, kemudian kita kira-kira apa nih dia butuhnya apa, ya. Nah ilmu itu adalah hypnoselling. Bagaimana kita memasuki dulu nih, ya memasuki kira-kira apa kebutuhannya, apa masalahnya. Nah baru kalau udah teridentifikasi, baru kita langkah kedua sebenarnya ada namanya mirroring. Mirroring itu menyamakan frekuensi. Contoh misalkan di awal misalkan kita mau mirroring, saya itu sukanya olahraga. Kalau dia misalkan, oh kalau saya kurang suka olahraga, saya sukanya mancing. Oh sama tuh kayak kakak saya. Nah, sama tuh kayak kakak saya, sukanya beliau mancing, masya Allah. Beliau tuh kalau mancing suka banget gitu. Itu sama dengan menyamakan, meskipun samanya bukan dengan kita. Tapi ada kata-kata sama, menyamakan. Gitu. Jadi kalau dia bilangnya suka A, kita kalau saya nggak suka kalau itu, itu namanya udah kalah tuh. Bukan udah kalah ya, udah beda jalur. Dia nggak bakal masuk ke kita. Gitu ya. Jadi sama, namanya mirroring, menyamakan. Apa aja, misalkan saya suka basket, misalkan saya nggak suka basket. Oh, sama. Bapak berarti suka olahraga ya? Sama, saya juga suka olahraga. Gitu. Meskipun saya olahraganya beda. Main bola misalkan, dia basket. Yang penting kita cari persamaan. Itu namanya mirroring. Habis itu baru ketika dia udah merasakan sama, itu lebih nyaman tuh, lebih terbuka. Baru kita identifikasi. Bisnis ya sekarang? Sibuk bisnis apa kerja Pak? Ya kebetulan saya bisnis kecil-kecilan. Misalkan di A misalkan. Oh wah keren tuh. Gimana di masa pandemi? Dia tuh misalkan bikin pusing, apalagi anak saya sakit lagi misalkan. Wah, masya Allah sakit apa Pak? Itu kena virus misalkan. Oh, tenang Pak, itu mah alhamdulillah banyak kita kena virus sembuh. Apa tuh obatnya? Herbal, masuk ke herbal. Gitu. Jadi di sini sudah disediakan ada herbal, ada pupuk, ada eco-racing, ada skincare, ya kan? Itu udah ada di sini. Jadi ketika dia identifikasinya suka misalkan saya itu ibu istri saya misalkan dia
sukanya skincare, nah kita masuk ke situ. Jadi dalam hypnoselling itu identifikasi dulu, baru kita siapkan referensi di sini. Jadi wawasan dan referensi itu sangat penting dalam hypnoselling. Oke, kita akan masuk ke materi ya. Masuk ke materi, saya akan buka dokumen. Ini Saksikan kelanjutan video ini di video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini. Semoga menjadi amal jariah Anda dan rezeki Anda semakin berlimpah. Saya Heri Santoso, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.